Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Gusti ingkang Maha Kuwasa, Gusti ingkang Akarya Jagat. Assalamualaikum teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada, para subscriber, para penonton. Saya doakan teman-teman semua selalu keadaannya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, lancar rezekinya, lunas segala hutang-hutangnya bagi yang memiliki hutang, dan juga berkehidupan yang berkah, barokah, melimpah, serta terkabul apa yang menjadi hajat-hajat teman-teman semua. Oke, kali ini saya ingin menceritakan suatu hal, suatu amalan yang bisa melancarkan atau mengabulkan apa yang menjadi hajat-hajat teman-teman semua. Apa itu? Yang pertama seperti ini, teman-teman. Teman-teman tulis apa yang menjadi suatu keinginan teman-teman semua, apa yang menjadi hajat-hajat teman-teman semua, sehingga apa yang sudah teman-teman tulis itu teman-teman bisa merangkum. Sebenarnya saat ini apa sih yang benar-benar teman-teman butuhkan? Ekonomikah, jodohkah atau pasangan, atau mungkin anak-anak, anak keturunan, atau mungkin harta benda materi yang lain? Coba teman-teman tulis, teman-teman rangkum. Misalnya teman-teman menulis dari 100 kata atau 100 keinginan, 100 hajat yang ingin teman-teman capai, tapi dalam hal ini 50%-nya atau yang dominan misalnya adalah tentang kerezekian, maka itu adalah suatu hajat yang harus teman-teman fokuskan. Seperti itu. Ketika hajat-hajat itu sudah teman-teman mulai fokuskan, teman-teman ketika memiliki seorang guru, memiliki seorang kiai, memiliki seorang pembesar, atau teman-teman misalnya bermain atau sowan ke tempat kiai tersebut, maka tanyakan hajat yang berkaitan dengan diri teman-teman semua. Misalnya hajat itu berkaitan dengan rezeki, tanyakan, Pak atau Mbah atau Y, saya ingin meminta suatu hajat tentang kerezekian. Tidak perlu dijelaskan kerezekian tentang apa. Tidak perlu dijelaskan mengenai detail keinginan yang teman-teman inginkan, karena itu adalah rahasia teman-teman semua. Karena apa? Ketika teman-teman meminta suatu amalan, suatu ijazah, amaliyah ini, itu bersifat umum. Dalam artian ketika tentang rezeki ya, umum mengenai rezeki. Tidak bersifat karena ingin rezeki, karena ingin memiliki uang, karena ingin memiliki mobil, motor, atau rumah, atau misalnya katakanlah melunasi hutang dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Ketika yang teman-teman dapat adalah ijazah yang bersifat umum, yang pertama adab yang perlu teman-teman yakini adalah jangan pernah sekali-kali menanyakan arti dari ijazah tersebut. Terus yang kedua, jangan pernah membantah atau membandingkan dengan ijazah dari guru lain atau sumber lain. Terus yang ketiga, lakukan dengan sepenuh hati, semampunya, seikhlasnya. Dan adab yang lain itu yang boleh teman-teman tanyakan hanya kapan ini dibaca atau diamalkan, dan cara mengamalkannya bagaimana. Itu saja. Jangan pernah menanyakan artinya, jangan pernah membandingkan dengan ijazah dari orang lain. Seperti itu. Nanti teman-teman akan merasakan sendiri efek dari teman-teman membaca. Ada yang efeknya dalam 1 hari bisa langsung merasakan, ada yang 7 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, 4 minggu, bahkan 1 tahun baru merasakan. Tapi sepengalaman saya teman-teman, suatu ijazah itu semakin kita tidak mengetahui artinya dan tawadu, hanya
percaya kepada pemberi ijazahnya dan yakin kepada Tuhan bahwa itu akan dikabulkan, maka ijazah tersebut akan berlaku langsung. Tapi ketika kita meragukan atau membanding-bandingkan atau mencari-cari artinya, ini justru kekuatan dari ijazah itu menurun. Seperti itu. Itu adalah suatu adab, teman-teman. Suatu adab ketika kita meminta ijazah, suatu adab ketika kita meminta amalan, bahwa amalan itu tidak hanya bergantung kepada pembacaan kita yang fasya, bukan, tapi itu bergantung kepada keyakinan kita pada pemberi amalan. Karena apa? Amalan itu ketika diberikan oleh seorang guru, otomatis dia memiliki sanad-sanad tersendiri. Dan sanad-sanad tersendiri itu sudah mengandung suatu energi atau wasilah yang luar biasa. Dan wasilah itu diberikan kepada kita melalui ijazah tersebut. Berbeda dengan kita mencari sendiri di internet misalnya. Itu berbeda. Kadar kekuatan pengabulan doanya itu berbeda. Oleh dari sanalah teman-teman, jangan pernah membandingkan seorang guru, seorang pemberi ijazah dengan yang lain. Kalau memang teman-teman mendapatkan dari yang lain, kombinasikan, jangan dibandingkan. Seperti itu. Dan apa yang pernah saya rasakan ketika memperoleh ijazah dari seorang guru, saya amalkan sebisa saya. Dan keyakinan saya bahwa itu bakal terwujud dan benar-benar terwujud. Dan guru saya berpesan, ketika kamu membaca, mungkin efeknya dalam 1 minggu atau 2 minggu berikutnya. Tapi ketika kamu tidak bisa membaca istiqomah, maka di hari berikutnya, di minggu berikutnya lagi, itu sama dengan amalanmu akan terputus. Nah, dan ketika hajatmu itu sudah datang, maka hajat berikutnya belum tentu datang karena kamu sudah berhenti dalam mengamalkan amalan itu. Seperti itu, teman-teman. Dan itu tak alami ketika tak baca dengan sungguh-sungguh, ketika tak amalkan dengan sungguh-sungguh. Dan bahkan saya naikkan intensitasnya, saya naikkan kadarnya. Itu semakin banyak, dan semakin besar. Seolah saya sendiri itu seperti orang yang katakanlah hal ini yang tak bicarakan masalah kerezekian ya teman-teman, tentang kerezekian itu seolah-olah ditumpah ruahkan dalam waktu yang singkat. Apa yang saya butuhkan itu diberikan. Apa yang saya inginkan, ketika saya ingin menginginkan uang misalnya 1 juta, Gusti Allah itu memberikan jalan untuk menemukan jalan-jalan menemukan uang 1 juta ini. Tidak terus uang itu diberi secara langsung oleh manusia, bukan, tapi melalui pekerja misalnya, melalui suatu tindakan kita membantu orang, terus dia mengasih tips atau memberikan suatu imbalan. Seperti itu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.